मोहम्मद पर हमारी Jalan hidup ini memang penuh जान फिदा warna. है। Ketika aku melihat kehidupan hari ini dari balik jendela, रहनुमा है। aku mendapati bahwa hidup adalah soal hari ini. Entah esok akan seperti apa. Dan ketika aku melihatnya dari balik lembaran-lembaran sejarah tentang masa lalu, aku menemukan sebuah perpaduan menarik. Meski terkadang pahit layaknya secangkir kopi di pagi hari. Bukankah tak sedikit orang yang membenci rasa pahit, apalagi pahitnya hidup, hingga aku tak kuasa untuk tidak menuliskannya tentang kisah-kisah yang terlalu pahit untuk dirasa, tapi Tuhan menjadikannya manis atas kuasanya. Dan kisah-kisah mereka dimulai dari sini. मोहम्मद पर हमारी जान फिदा है कि वो Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Islam Rahmat TV yang berbahagia. Tuhan kadang sulit dipahami. Ketetapan yang Dia ciptakan hanya sedikit manusia yang tahu. Selebihnya masih menjadi misteri. Dia hanya membukakan hazanah-hazanah tentang takdirnya kepada mereka yang spesial dalam pandangannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sosok yang spesial itu. Sosok yang dipilih olehnya untuk mencicipi manisnya kudrat dan kuasanya atas hal-hal yang dianggap mustahil untuk dilakukan oleh seorang manusia. Namanya Nurjana. Ia tinggal di sebuah desa kecil bernama Pagelaran di Provinsi Lampung. Nurjana dan suaminya berdagang di sebuah kantin kecil di sekolah dasar. Tak banyak yang mereka bisa dapatkan dari berdagang, tapi cukuplah untuk makan tiap hari, juga untuk membayar canda, sesuatu yang tidak pernah mereka tinggalkan. Hingga datanglah COVID-19 yang menjungkir balikan perekonomian Nurjana. Sekolah tutup, rezeki Nurjana pun tutup. Tapi bagi Nurjana ini bukan soal makan. Ini adalah soal canda. Ini adalah soal pengorbanan harta di jalan Allah Ta'ala. Nurjana khawatir kalau dalam situasi yang serba sulit ini, ia tidak bisa membayar canda. Dan kekhawatirannya semakin menjadi menjelang bulan suci Ramadan tiba. Karena pada saat itu, yang ada di dalam pikiran Nurjana adalah bagaimana caranya dia
dan keluarganya bisa melunasi perjanjian tahrik jadid dan wakfi jadid. Kini Nurjana tak berpenghasilan lagi, tapi ia tak pernah kehilangan harapan tentang pengorbanan harta. Nurjana ingat bahwa ia mempunyai sedikit tabungan di dalam celengan yang selalu ia kumpulkan bersama kedua anaknya. Ia sampaikan kepada kedua anaknya, "Nak, di dalam setiap harta yang kita miliki terdapat hak Allah Ta'ala yang harus kita utamakan." Dan pecahlah celengan mereka. Sebagian besar uang mereka sisihkan untuk pelunasan perjanjian tahrik jadid dan wakfi jadid. Sisanya mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Hingga datanglah hari itu. Hari yang tak setiap orang siap untuk menghadapinya. Karena pada hari itu tidak ada lagi tempat berenang, tidak ada lagi tempat bergantung selain Allah Ta'ala. Hari itu di rumah Nurjana hanya tersisa 1 gelas beras. Ia dan suaminya memilih untuk menghabiskan 1 hari dengan hanya meminum air. 1 gelas beras tadi ia masak. Ia berikan kepada kedua anaknya. Seorang anaknya bertanya dengan polosnya, "Kenapa ayah dan bunda tidak ikut makan nasi?" Pertanyaan itu begitu menyakitkan Nurjana, yang membuat batinnya remuk. Sambil menahan setiap kegetiran yang mulai mencuat dari balik matanya yang mulai berkaca-kaca, Nurjana hanya bisa tersenyum, menyembunyikan sebaris kepiluan yang teramat sulit untuk ia ungkap kepada kedua anaknya. Siang harinya, anak Nurjana yang pertama ingin makan. Hanya tersisa nasi sisa pagi hari. Anak tersebut makan dengan lahapnya hingga tidak ada yang tersisa 1 butir nasi. Hingga tiba gilirannya anak yang kedua. Ia mencari sesuatu yang bisa ia makan, tapi ia tidak mendapatinya. Ia mulai menangis, merengek, karena rasa lapar yang sebenarnya tidak mesti ia rasakan untuk usia yang sebelia itu. Sang ibu yang menyaksikan pemandangan tersebut tak mampu berbuat apa-apa. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain mengambil air wudhu sambil menahan rasa getir yang begitu bergelora. Karena pada saat itu ia sudah tidak kuasa lagi untuk berbuat sesuatu untuk anaknya. Ia mendirikan sholat, bersimpu di hadapan Allah Ta'ala, wujud yang senantiasa mendengarkan setiap keluh kesah hamba-hambanya.
wujud yang senantiasa pengasih dan penyayang. Demikian lamanya Nurjanah bersujud hingga seolah-olah ia takkan pernah bangun sebelum memperoleh satu jawaban dari Allah Ta'ala. Dan benar saja, Allah Ta'ala memberikan satu jawaban yang membuat Nurjanah begitu terharu. Datang seseorang mengetuk pintu rumahnya. Ia menyampaikan bahwa ia mencari suaminya. Ada sebuah pekerjaan untuk suaminya. Meski untuk hari itu saja. Nurjanah begitu bergembira. Air mukanya menjadi kemilau. Sebaris senyum terlihat menggantung di atas bibirnya. Lebih-lebih ia demikian terharu bagaimana Allah Ta'ala menurunkan pertolongannya begitu cepatnya. Pemirsa, di saat begitu banyak orang menggantungkan harapannya kepada bantuan manusia di tengah-tengah situasi yang serba sulit ini, Nurjanah tetap memilih untuk tetap setia menggantungkan harapannya kepada wujud Allah Ta'ala semata. Dan Allah Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan hamba-hambanya yang senantiasa mendahulukannya ketimbang urusan-urusan dunia. Saat kita berhasil memenangkan konflik batin di antara dua pilihan yang amat sangat sulit, dan kita tetap setia memilih Allah Ta'ala, maka saksikanlah bagaimana pertolongan Allah Ta'ala zahir dalam suatu cara yang tak pernah kita sangka-sangka. Demikian pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. प्यार वाला